Recording in progress. Nah, aku dari kemarin ya kan se- dari hari Jumat kemarin itu dapat project suruh coding. Kenapa sih aku suka menerima tantangan dari seseorang untuk menemukan suatu momentum atau setup itu ya gini. Kadang kan setelah aku dibayar pun aku juga bisa menggunakan screener ini loh. Jadi enak. Basicnya saya pun juga masih bisa dapat cuan dengan setup ini juga. Jadi beliau itu ya memang seorang CTA juga, dia tuh tahu momentum-momentum nggak. Kenapa ya habis habis bottoming kok selalu dia spek tinggi gitu loh. Karena regulasinya itu ternyata habis double bottom larinya kenceng. Oh iya juga ya. Nah, habis habis bottoming beberapa dua kali ini kan saat dia masih terbang gini. Ya nggak? Kasih contoh hari ini nih, yang dari kemarin jadi perbincangan nih, kota nih ada contohnya sama, dia habis kena resist, bikin resist lagi, bikin bottoming lagi, resistnya ketiga langsung dijebol, lari dia. Terus apa, MDIA polanya sama, ya kan? Nah ini loh yang saya maksud, kenapa saya suka bikin screener tuh ya gini, menangkap pola-pola seperti ini. Udah break resistnya kan. Nah, kenapa saya kadang pusing ya, perumpamaan ini apa, apa sih syarat-syaratnya kok dia bisa seperti itu, dan eh, kenapa dia begitu, kenapa dia harus bikin bottoming dua kali. Yang pertama yang jelas, kenyataannya saya sering menemukan bottoming itu rata-rata dia mantulnya dari apa ini loh namanya, sekitar MA 200, MA 100 itu rata-rata pantulannya di situ. Nah, ini yang jadi PR saya minggu ini tuh saya mau bikin screenernya ini. Jadi bukan eh, eh, aku kepingin menangkap momentum ini loh. Ah, kamu di mana? Kamu di mana? Nggak ada, nggak ada. Aku tuh kepingin menangkap momentum ini loh. Ah, nih, yang tak lingkarin. Ini momentum pengen tak tangkap. Jadi gimana aku cara ngebuat eh, menjaring saham itu udah di posisi ini. Jadi tinggal aku beli besok jalan gitu loh. Enak gitu loh. Paling nggak dia nggak sideways-nya nggak lama, paling 2 3 hari terus dia jalan. Yang menjadi PR saya sih kemarin, dari kemarin itu, makanya tadi ya saya konsul sama teman saya yang saya capturekan catnya ke grup itu, dia bilang ternyata ketika kamu mengaktifkan apa indikator super trend, kamu kamu paling nggak cari aja itu momentum dia mendekati area super trendnya, akumulasi beberapa hari dari area super trendnya. Kok ganti ini sih, ini tak hapus dulu. Momentum-momentum gini loh, ini kan gapnya udah nggak jauh dari super trend. Aku ini bikin apa sih? Nah, gapnya itu nggak gede, di bawah 30% loh dari supertrendnya dia. Udah nggak maksudku? Jadi aku tuh kepengen nih loh nemu momentum kayak gini. Dia sudah punya dua kali resist, lalu dia koreksi lagi, ketemu mau ketemu dengan bottomingnya, bottoming, nah sekitar di demand area bottomingnya dia. Nah, aku pingin menjaring saham-saham yang seperti ini, kita beli Senin, Selasa, Rabu, boom, jalan berapa itu coba? Ya, dari sini ke sini 190%, gila, 200% lah. Kekuatannya itu bagus banget gitu. Sama dengan kota.
rasio kemenangannya itu segini. Tuh, sama kan 100% lebih. Gila. Aku kepingin menangkap-nangkap momen seperti itu ya. Jadi jadi eh, nanti kalau kalian ketemu Mas, ini udah ada bottomnya, ada low di MA besarnya Mas. Dia bikin low lagi, misal posisinya udah ada di sini. Oh langsung pasti HK besok, nggak usah pakai mikir. HK beli pagi hari HK diemin. Karena apa dia sudah rounding di support kuatnya di MA besar. Nanti kejadiannya kayak gini, bum 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 ya. Karena apa? Kita sudah punya pengalaman ya. Pengalaman ini bagus. Ini pun masih berjalan 30% ya. Nanti kalau sini, ya, dia OTW ini loh. Dia OTW resist aja kita sudah dapat 89% loh ya. OTW resistnya loh. Apalagi kalau jebol ATH-nya dia. Apalagi kalau jebol ke ATH-nya di sini loh. Dapat 100% kita. Gila. 1 minggu sekali kita dapat bagger tuh gila loh. Percaya nggak percaya karena apa? Karena sudah ada pembuktian nih. Karena sudah ada pembuktian nih di kota, ya kan? Di kota, kota jelas nih. Cakep nggak? Cakep lah. Nah, cakep loh. Chartnya bagus banget. Karena apa? Di main area kayak gini tuh ya rata-rata akumulasi. Nah, temanku kan tadi bilang ada cari yang sudah mendekati dia bikin bottom naik toh. Nah, ketika dia mau bikin bottom kedua, biasanya tuh di sini dia bikin area konsolidasi buat akumulasi. Terus berapa hari ini? Kita seminggu. Nah, kalau seminggu kan kadang-kadang kalian kan kelamaan. Ah, kok nggak gerak-gerak gitu. Kok nggak gerak-gerak, kok nggak jalan-jalan kayak padi aja deh. Padi loh kalian menunggu 5 hari bosan toh. Ya enggak, 1, 2, 3, 4, 5 merah nih. Baru hijau. Ini closingnya cakep nih bikin palu nih. Ya, ini yang namanya palu apa Zul? Palu Thor. Palu Ini dia gada. palu gada. Besok dia tinggal hijau nih. Tinggal lari. PW Krisis. Padi. Itu cita-cita saya. Semoga ketangkep lah momentum ini. Agak pusing soalnya harus kalau mendiskreditkan coding itu agak susah. Karena apa? Kalau saya menggunakan ini misal ya tak hapus dulu deh drawnya. Misal tak besarin ini. Saya itu harus harus cari di momentum apa. Misalnya MA5 ini kan yang merah ini kan MA5, yang orange ini MA10. Berarti aku harus mencari emiten yang udah cross MA5 atau MA10, harganya berada di sekitar MA20 ini kan posisinya squeeze ya. Terus dia harus apa? Dia masih berada di bawah area super trendnya atau apa? MA5-nya, MA200 ya posisi di mana? Nah itu susahnya coding tuh kayak gitu. Jadi menangkap setiap algoritma MA-nya, volumenya, body candle-nya juga. Body candle-nya seperti apa biar tervalidasi ya. Volumenya juga, MACD-nya. Ini MACD-nya kan dia juga mengikuti nih udah bottoming 2 kali nih. Dia menuju di ini kan udah divergen nih. Udah jalan ke atas. Oke. Ya, sama kayak gitulah. Sama ya. Jadi pola-pola kayak gini, gen presentasenya bila kita dapat ya dapat di momen bottom kayak gini ya. Itu lumayan loh, gila. Minimal 50% ketangkep. Minimal 50% ketangkep. Kamu masukin kamu masukin misal kamu masukin 10 juta. 50% kamu tunggu 3 hari udah dapat 5 juta. Ini lama-lama ya 1 bulan kamu buka dapur MBG loh. Lumayan. Jadi kepala SPPG kamu. Seperti apa? Ya. Nah, kayak kayak padi ini terus ada satu lagi nih, nah, yang sedang kita pegang nih. Yami ya, dia sudah bottoming, dia sudah nembus super trend, pola-pola konsolidasi diakumulasi di sini.
Kumulasinya berapa hari ya? Dari sinilah, dari bottomnya dia pertama. Sebelum dia spek. 19 bar 35 D. 35 hari loh. 35 hari dia bikin bottoming. Ini loh yang saya maksud. Double bottom itu sehebat itu. Momentum persimpangan terus menuju arah super trendnya dia. Ya, ini yang saya suka. Nah, Butika bisa nggak bikin screener? Nih momentum kayak gini, Bu. Terus kita ini, gini. Tadi kan aku bilang sama siapa yo? Mbak Sulastri ada nggak nih di Zoom? Mbak Sulastri ada nggak? Nah, wah ada nih Mbak Sulastri nih, ada. Ngobrol kita. Nah, gini, aku sedikit menjelaskan ya pertanyaan dari Mbak Sulastri, Mas. Kalau apa tadi? Saham yang arah tadi apa? Lupa malah. Apa? Kowal, astaga, ya ampun. Saham yang arah kan tadi kowal ya. Tak boleh. Kowal. Nih, arah. Fokus dulu deh. Aku bilang ini, saya nggak marah ya, tapi saya hanya menjelaskan. Mungkin bahasannya kalau dibilang ketikanya saya kasar ya, saya minta maaf. Saya hanya menjelaskan sedikit biar biar teman-temanmu pada paham ya, dan nggak terlena oleh saham seperti ini. Nih, dilihat nih. Ya, kalian kan lihat nih. Tak tak matiin dulu super trennya. Nah, aku tanya ke siapapun di sini, wes. Kalau kalian melihat gambar seperti ini, pattern seperti ini, kalian menganggap ini saham apa? Aku tanya dulu, jangan lihat candle hijaunya dulu. Jangan lihat candle hijaunya dulu deh. Hah? Kalau kalian melihat pattern ini, ya, kalian ini melihatnya saham apa? Ini sahamnya lagi di fase apa? Downtrend. Betul, Mbak Sulasri. Ini sahamnya lagi di downtrend. Kalau misal, kalau misal posisinya lagi downtrend, berarti kan saham itu sedang dibuang oleh market maker, sudah dibuang oleh masyarakat. Tak bilang seperti itu. Kalau kejadian hijau hari ini tidak jadi arah dan kalian memaksakan masuk karena kalian hanya melihat volumenya transaksi yang besar, ya dia tidak jadi breakout dari MA 200-nya atau bla 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 bla. Kalau kalian bilang, Mas, masuk wall boleh nggak? Kalau aku bilang boleh, lalu kalian dikarungin sama bandar nih. Karena apa? Dia volumenya breakoutnya fake, breaknya dia fake, dia nggak jadi, misal nggak arah ya. Menurut kalian saya salah nggak? Menurut kalian masuk salah, karena apa? Dia posisinya downtrend. Ya, call ini posisinya masih berada di fase downtrend. Kalau saya tidak menganjurkan kalian masuk, itu saya benar. Karena apa? Ini fasenya downtrend. Hari ini dia bisa arah karena apa? Yaitu, yaitu apa? Yaitu probability-nya masyarakat atas kefomoan itu ya ada di sini. Dia sedang berada di oal. Itu lagi mengecoh nggak sih? Lagi Ayo, dipermainkan saya ini psikologinya. ini saya belum lihat broksumnya koal ya. Kita tebak-tebakan. Top bayarnya siapa hari ini koal? Ayo, top bayarnya siapa? MG. XL nggak?
Oh, bayarnya MG. Tapi, tapi nih, tapi guys, tapi kamu bisa melihat display frekuensinya kamu lihat tuh. Siapa yang menghaka paling besar di saham Koala? Nih, lihat nih. XL. 25.000 transaksi di HK oleh XL. Bukannya mama. Nih, 25.000 transaksi di HK oleh XL. Artinya apa? Gitu. Kejadian hari ini, ya, kejadian hari ini. Kamu bisa hitung kok jumlahnya. Kamu bisa bikin buat rasio deh. 7.500 ditambah 2.000 ditambah 1.000 ditambah sekian ini, ya. Itu belum ada satu kali lipatnya loh dari. Belum ada satu banding satunya dengan XL loh. Jadi apa? Ya ini marketnya kewal hari itu atas kefomoan para retail. Bukan karena murni akumulasi dari market maker. Kenapa retail FOMO? Yaitu ada berita koal apa namanya? Tadi Butika apa? Beritanya Bu? Lupa aku. Beritanya koal apa ya tadi ya? Kalau nggak salah, nganu ya anak usaha atau apa ya? Nah, ya mendirikan anak usaha baru atau apa itu tambang. Usaha tambang Nah, dan itu mah. infrastruktur. Dan infrastruktur oke, boleh. Cuman kan gini kejadian hari ini itu bukan bukan murni karena akumulasi gitu loh. Kenapa saya melarang kalian? Kalau kalian tujuannya pertama nyopet, ya tujuan pertama kalian nyopet tuh, silahkan. Kalau memang dikasih arah ya kalian simpan itu keberuntungan kalian. Tapi kalau kalian membeli sesuatu atas ketidaktahuan, misalnya, apalagi ini supirnya MG, percaya nggak kalau besok rontok sama MG? Ayo, percaya nggak kalau kawal besok bakal rontok sama MG nih? Contoh. Rontok pasti. Supirnya MG sama AK. Lihat nih. Supirnya MG sama AK. Lihat tuh. AK itu sedang sedang lagi di fase scalping sekarang karena MSCI belum ada kendali atas IHSG. Belum berani taruh duit lebih. Makanya mereka juga nyopet-nyopet di market kita. Mereka lagi main kasar. Nah, saya bilang sama teman-teman, ketika market berada di downtrend dan tiba-tiba dia spike dan arah, kalau kalian mau nyopet silahkan. Apa? Kalau kalian sudah punya skill dan keahlian tuh ya, nyopet aja dapat 10%, 5%, 7% keluar masuk monggo. Tapi kalau kalian murni ingin trading dengan swing santai, by technical, tahu momentumnya, ya mending dihindari saham kayak gini. Risk and rewardnya itu kalau saham tiba-tiba jalan gini itu seperti 70-30 lebih besar risknya daripada rewardnya. Kenapa? Karena 70% itu atas ketidaktahuan. Kita nggak tahu nih habis ngapain dia, ada apa dia, kok dia bisa gini, kenapa gitu loh. Kayak apa ya, kayaknya pasangan tiba-tiba berubah, kamu tuh kenapa sih? Kok tiba-tiba gini sifatmu, kok kamu gini, ada apa? Menanganinya bagaimana ya? Kan kalian tahu sendiri. Biasanya dia ngapain sih? Kan itu. Ya enggak dok? Hah? Harusnya gitu. Kamu kenali dulu minimal. Kenali, kenalinya dari mana? Ya dari masa lalunya dia. Ya loh. Masa lalunya dia tuh ngapain? Dia kenapa? Dia bisa begini karena apa? Bisa aja nih, contoh ya, bisa aja nih contoh. Orang yang sukanya marah-marah, sukanya marah-marah, atau teman yang sudah jelek, pokoknya sudah hilang kabari atau apa-apa, tiba-tiba ngasih good news ke kita, hey, sini dong main. Tahu-taunya apa? Dia mau utang duit, ya, dia tahu mau pinjam duit, nggak ada apa-apa. Lu kemana aja dari kemarin? Lu jelek. Lu dari kemarin
Perilaku lu buruk banget. Kok tiba-tiba jadi baik sih? Masa kamu nggak curiga? Ya, ini loh. Perilakunya marketnya lagi jelek nih, tiba-tiba dia baik. Masa kamu nggak curiga sih? Ada apa nih? Kan pasti kamu tanya, loh, ini ada apa nih? Ada apa? Kok bisa gini? Itu, ya. Jadi, pokoknya itu nggak usah namanya FOMO. Ini tuh breakout dari ini tuh nggak masuk ke dalam teknikal apapun. Karena dia apa? Pendorongnya hanya news berita hari ini. Beritanya keluar tuh, Paul mau ekspansi buka anak usaha baru buat struktur pertambangan sama infrastruktur perdagangan, mungkin bisa membangun smelter sendiri atau apa itu kan. Nah itu. Lah nanti nanti saat dia sideways ya. Kan ini kan market-market satu hari. Market satu hari dan tiba-tiba. Kalau dia nanti sudah koreksi dan bikin demand area itu kayak apa sih? Ya kayak kota. Ya. Setelah dia spek toh, setelah dia spek dari sorry sorry, setelah dia spek dari sini ke sini, dia kan bikin demand area nih, permintaan. Untuk apa? Untuk naik lebih tinggi. Dia kekurangan bahan bakar nih, butuh barang lagi. Ketika dia naik nanti sudah naik ke tinggi sini, set, eh, targetnya nggak gitu deh. Targetnya menggunakan masa lalu aja deh. Kan kita harus harus membicarakan masa lalu ya. Nah, setelah dia spek targetnya ke sini. Karena dari masa lalunya dia pernah lari sampai sekian. Gitu. 190%. Itu kalau bui on breakout ya. Kalau kamu belinya bui on breakout. Nah, kan kita sukanya beli on bottoming ya, bottom fishing namanya. Eh, kamu yang target sekian. Nah, kenapa? Kenapa saya nggak suka saham-saham yang tiba-tiba breakout kayak call gitu? Karena apa? Itu namanya fair value gap. Jadi demand stop stop kok lagi deh. Kenapa kok saya nggak suka seperti ini? Ya, karena ini tuh namanya FVG. FVG. Oh, ini sih. Oh, malah cari body candle ini namanya tuh FVG. Kalau kalian belajar itu kalau kalian nanti searching fair value gap ya. Fair value gap itu apa? Ketidakseimbangan antara demand dan supply. Jadi secara price sih dia menguntungkan bagi yang beli di bawah sini. Bagi yang beli di bawah secara price dia menguntungkan. Tapi tapi secara supply and demand dia itu tidak seimbang. Karena apa? Demand-nya lebih banyak daripada supply-nya. Dan ini apa? Ini ketiba-tibaan, gitu loh. Kayak eh, ada transaksi yang sering-sering dilewati di setiap tiknya itu kayak gitu. Dimakan, makan, makan, makan terus. Nah itu transaksi yang nggak sehat. Kecuali kan seperti ini tuh, waktu dia di sini. Nah nih, ini namanya akumulasi. Dia turun, tampung turun. Akhirnya dia di spike dua kali. Sama halnya. Ini pun juga tak bilang fair value gap. Karena kenaikannya ini tuh tidak seimbang. Ini tuh namanya FVG ya. Candle FVG. Ya. Jadi dari sini ini tuh namanya fair value gap ini. Nah, tontonan area ini namanya fair value gap. Lebih banyak demand-nya daripada supply-nya. Nggak seimbang. Makanya itu saya suka ya saham yang uptrend tuh kayak model-model apa. SSIA. SSIA itu enak naiknya thread gitu ya. Naik tuh pelan-pelan koreksi lagi. Koreksinya selalu tapi kok Mas koreksinya hijau.
karena koreksinya ada yang nampung, ada yang akumulasi, ya, ada yang akumulasi. Dia bikin simetrikal juga. Jadi di sela-sela kecil dia bikin pattern baru. Kalau dia breakout, naik, naik, naik. Itu loh. Jadi saya tuh suka saham yang ada akumulasinya. Jelas kelihatan. Oh, yang ngumpulin barang ini. Jadi kita bisa ngikutin nih siapa sih eh, market maker, siapa sih yang anu, siapa sih yang ini gitu. Ya jangan jangan tiba-tiba ada, "Wush, kenceng banget, gila, marketnya rame, kual, gila. Mas, bisa bisa masuk gak Mas di arah?" Ya, nggak tak saranin. Tapi kalau kamu ingin gambling silahkan, nggak apa-apa. Cuman semua keputusan investasi kan ada di tangan kalian. Risk and rewardnya kalian sendiri yang menerima. Kalau cuan kalian dapat, kalau rugi ya harus kalian tanggung. Ya, kenapa dalam setiap melakukan kamu harus guru saya bilang setiap kamu mau melakukan sesuatu, bekalilah dirimu dengan ilmu apapun itu. Hmm. Apapun itu minimal bekali dirimu dengan ilmu. Ya, jangan jangan sembarangan hanya melihat, oh ini marketnya ramai. Tapi ramainya itu ramai palsu. Ada sesuatu yang punya niat jahat di situ dan kamu nggak tahu. Ya, untung bagi mereka yang dapat bawah di sekitar 56, 5 sekian tadi. Karena bagi saya hal-hal itu ya gambling gitu. Kalau menurut saya ya, soal itu sih untuk yang lain ya. Kalau saya itu bagi saya itu gambling kan. Saya nggak tahu secara teknikal dia masih apa? Dia masih downtrend tiba-tiba dia arah itu saya nggak berani. Misal ada niat jahat dari MG, dia baru tembus breakout 64 nih di MA 200, terus nggak dia dibuang barang. Kan dari 50 ke ini dari berapa nih? Dari 52 ke sini kan dia udah dapat berapa puluh persen itu. Udah dapat 15% aja di TP dirontokin sama MG itu udah cukup. Dia masuk berapa tuh? Misal MG masuk 6 miliar, dia dapat 6 50 kok 50% aja. Dia dapat 15% aja dari 6 miliar ini loh. Rontok ini market. Tapi kan kembali lagi tipe kali MG kadang bermain itu 1 hari 2 hari. 1 hari diangkat, besok diangkat gap tinggi. Oh itu pasti langsung nggak lama lah dibuat rontok dulu. Dulu. Karena gini, eh, apa poinmu masuk ke kewal itu apa? Ya yang jelas. Kan kita di sini sebagai, tolonglah pandang diri kalian sebagai investor ya. Investor dulu. Tujuanmu mau main kual itu apa? Pertama. Kalau kamu mau scalping ya scalping 1 hari harus keluar di trade keluar. Udah kamu mau arah buang selesai kamu. Tujuanmu scalping. Tapi kalau kamu tiba-tiba dapat barang terus kamu dia arah kamu simpan. Kalau besok dia dikunci jadi ARB lagi pun kamu nggak bisa keluar. Karena tujuanmu udah jelek dari yang pertama. Masa ini masih bisa lah itu. Ketika kamu masih bilang ini masih bisa dan nggak sesuai target, akhirnya apa? Kamu juga namanya menjadikan pemikiranmu itu menjadi gambling dan trading lagi. Karena syarat dari saya adalah kalau trading sama saya harus secara technically ada akumulasi, ada proses markup harga, ada proses distribusi. Itu sehat, jelas. Kalau ini namanya gambling kamu. Nanti ketemu nih. Karena apa? Ya fasenya lagi downtrend, lagi dibuang lama ini. Dari kapan ini? Buang dari Desember. Ya, dari Desember ini dibuang. Tiba-tiba 1 hari ini dia arah. Terus kalau besok dia arah lagi, otomatis buang dari Desember itu kak, ah, kok bisa dia ngebuang barang selama itu dia dibalikin harga ke BEP dalam waktu 2 hari? Aneh nggak? Aneh. Karena dari keanehan itu pasti ada sesuatu yang jahat nanti itu karungannya bandar. Ya, tolong ya. Jadi pokoknya kalau kalian lihat dulu marketnya, misal saham ini arah kenapa? Lihat dulu marketnya. Dia lagi sideways, dia lagi downtrend atau dia memang lagi fase akumulasi.
Harus kalian pilah-pilah terus. Jangan-jangan asal kemakan. Oh ini transaksinya ramai, ini arah nih pasti arah. Jangan. Ketika kamu trading sudah menggunakan kata-kata ini pasti arah, ini pasti besok jalan lagi. Saya sudah menuduh kamu menjadi gambling. Kamu judi di situ. Karena kamu nggak punya target, kamu nggak punya patokan, kamu nggak ada analisa di situ. Kamu gambling. Ya. Kalau padi ini contoh padi. Saham kita bersama. Padi kan jelas dia punya resis, dia habis bottoming, dia akumulasi nih. Jelas kan? Dia di posisi dia kan posisinya masih uptrend toh. MA 200-nya masih ada di bawah dari semua MA. Jelas nih ada akumulasi nih. Enak. Market maker masih cari barangnya. Loh, Mas tapi kok dia diturunin cari barang? Ya iyalah. Kalau aku cari barang sambil menaikkan harga, ya aku rugi dong. Masa aku beli lebih mahal? Ya nggak mau lah. Kan kita berpikiran seperti itu. Kita itu sama, kita itu market maker. Kita yang menggerakkan market juga, walaupun uang kita kecil ya. Unyu-unyu, kalau kata Butika. Uang kita itu unyu. Tapi setidaknya kita sebagai pelaku pasar, kita itu juga disebut market maker. Walaupun cuma ya uang kita kecil aja gitu loh. Karena konsepnya nanti misal uang kalian udah gede, ratusan miliar ya. Kalian pun juga masih sama market maker. Bilang retail juga retail. Karena apa? Sejadinya bandar itu yang punya emiten. Belvin itu juga retail. Tapi retailnya dia itu bisa menggerakkan retail-retail yang lain. Dia juga bisa disebut market maker. Karena dia dengan menggerakkan massa, dia bisa membentuk volatilitas harga. Itu loh maksud saya. Jadi ini loh, market-market yang saya suka tuh kayak gini. Ada fasenya, dia punya fase. Dia bisa batu, dia bisa di markdown, dia bisa naik. Fase-fase akumulasi ini kayak gini yang saya suka. Jadi yang bukan yang tiba-tiba arah lari. Saya nggak suka kayak gitu. Karena pasti ada maksud tersembunyi. Makanya kadang saya tuh sering ngomong, saya sering nggak pernah capek ngebilangin teman-teman semua ya. Jangan FOMO, jangan FOMO. Saya sudah 2 kali dibungkus sama bandar ya. Saya sudah 2 kali dibungkus sama bandar, beli ketika ada FOMO, ya toh, digulung ARB 7 hari 7 malam tanpa bisa keluar, dikunci sampai harga terendah. Itu saya pernah ngerasain 2 kali. Satu di dada, satu di teguk. Apa saya kepingin mengajari kalian sambil menjaga kalian ini loh. Saya tuh pernah ngerasain kayak gini. Nah, saya tuh pernah ngerasain kayak gini nggak enaknya. Nah, kalau nggak percaya nih, di sini 2024 nih. Ini saya kena ARB 7 hari 7 malam loh ini. Gila loh. Dikunci di 50 berapa tahun nggak bisa keluar. Makanya saya tuh ngejaga kalian biar kalian nggak kena momentum kayak gini. 2024 nih, kena teguk. Nih di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 1 hari 5, 6, 7, 8 Ini malah 8 hari 8 malam saya kena kunci di dada nggak bisa keluar sampai sekarang. Ya bukan nggak bisa keluar lagi, memang nggak mau keluar aja udah. Ini kayaknya ada detak jantung lagi nih. Kayaknya mau dimainin lagi. Nanti kalau ada kesempatan sampai ke 90 pas 100 aku keluar. Biar minus 50% mah nggak apa-apa. Ya, Mbak Sulastri, teman-teman semua. Bukan cuma Mbak Sulastri, teman-teman semua pokoknya lah. Jaga jaga duit kalian dari apa dari hal-hal kayak gini lah. Dari hal kayak gini. Oh, ya, biar kalian tuh nggak kena market-market kayak gini. Jangan sampai, jangan sampai seperti saya.
masa memperdalam ilmu ya, buat menghindari fase seperti ini biasa nggak terulang lagi. Nah ini dada ini kesalahan saya kedua ya, tidak belajar dari Teguh. Akhirnya setelah setelah saya kena dada, saya belajar lagi. God give me a 30 change ya, bukan second chance lagi ya, 30 change kesempatan ketiga. Gimana penjelasan malam ini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas gak ini setupnya nih? Enak loh nih. It's a beautiful setup nih. Nih saya mau nangkep momentum ini loh. Gila, saya mau nangkep momentum ini. Pokoknya saya mau cari. Dia habis bottoming terus. Cuma dari regulasi codingnya gimana saya juga belum tahu. Ya, saya mau beli di sini. Sore beli, langsung besok jalan terus. Ya, saya pengen seperti itu. Guys, ada yang mau dicurhatkan dari apa yang saya sampaikan ini? Nasi bola, bola, bola. Oh, boleh. Tapi kalau udah naik gitu maksudnya ya telat toh, Batis. Telat dong kalau udah naik. Kan aku tadi bilang, aku itu mau cari momentum yang belum naik ini loh. Ya mungkin naik-naik sedikit lah di sini lah. Di sekitar sini pengen gue situ. Di sekitar sini ya nggak apa-apa lah. Kan artinya apa ketika aku masuk di sini dia sudah selesai dengan bottomingnya gitu loh. Dia breakout resist kecilnya. Yang tak cari itu breakout resist kecil. Paling kan ya tak naikin dikit sini. Ya masih cuma ratusan persen juga tuh. Nah, masih cuma ratusan persen juga. Ini data oke. Data. Nah, kalau data ini kan masih masih first bottoming ya di seribuan. Ini bottom pertama nih. Nah, ini bottom satu nih. Ini kan bottom satu ya. Nah, menurutmu Mbak Adis, dia bakal bikin bottom kedua di sini nggak? Bikin ya Om. Ya, itu loh maksudku. Berarti masuknya pas nanti nunggu bottomnya. Iya, nunggu bottomnya aja, nggak usah pusing. Ini kan masih gundul nih saatnya nih. Tak aktifin. Yang lain, Ichimoku-nya masih jauh targetnya dia. Parabolik SAR-nya belum belum validasi. Ketika SAR dari atas disundul, dia kan berubah di bawah tuh. Cuma kan ketika dia koreksi nanti, SAR di bawah pun disundul sama batang koreksinya dia. Artinya apa? Dia nanti akan flip-flop juga, bikin SAR baru di atas dan turun lagi. Ya udah tunggu rounding bottomnya kedua aja. Sampai mana nanti dia. Gak usah buru-buru. Terus bottoming itu pasti menjadi area konsolidasi. Area konsolidasi apa titik terendahnya dia. Oh, dia pernah menjadi titik terendahnya di sini. Ya kita tunggu aja sekitaran ya di rasio rasio segini lah. Nah, di sinilah nanti bikin bottoming. Nggak usah buru-buru, santai-santai. Bahkan kadang itu saya meramal marketnya itu ya gitu. Oh, kalau di April dia bikin bottoming, berarti dia bikin resist. Ini kan resistnya dia tuh, resist sementaranya dia. Dia di reject dari sini kan. Kalau dia turun lagi, kalau dia turun lagi sini, nah ini enggak, gitu loh. Jadi kalau market yang patternnya belum jelas itu nggak usah buru-buru, santai, tungguin aja. April, anggap aja kamu bisa apa ya, apa sih? Awang-awang itu bahasa Indonesianya apa sih? Apa Mengira, apa Zul? Awang-awang itu bahasa Indonesia apa? mengira. Hmm, mengira-ngira ya.
Kalau kamu bisa mengira, Memprediksi. oh dia memprediksi lah. Kamu prediksi, oh kalau dia nanti MA5-nya akan cross MA10, ya maka dia akan turun lagi tuh. Tak 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 tak, tak. Dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh kalau seminggu ketemunya April nih. Kalau nggak April ya Mei berarti. Nah, sekitaran itu aja. Nanti Mei beli sekitar tanggal 1 gitu. Ini yang biasanya digunakan oleh siapa? Guru besar saya, ujian. Guru besar. Ini adalah analisa yang sering digunakan oleh Prof. Gema. Prof. Gema itu selalu gitu. Dia dia kalau ada rounding akumulasi gini, dia tuh ngitung loh pakai candle loh, digambar sama dia. Tak 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 tak. Tak. Dia akan bikin second bottoming di sini. Lalu dia akan naik. Naiknya karena apa? Karena dia mau konsolidasi resist lagi. Nanti mungkin dia akan turun sebentar, baru dia akan naik lagi. Nah, setelah bottoming kedua dan ketiga atau ketiga dia akan nge-break resist. Itu kalau Prof. Gema itu biasanya gitu. Dia sampai gambar-gambar sendiri pakai candle gitu toh dia reka. Jadi orang-orang kadang melihat beliau itu kayak gila ini peramal kok tahu ya. Bukan tahu, bukan tahu. Itu itu ilmu yang sudah dipelajari kok gimana lama. Buku Technical Analysis for Mega Profit itu udah ditelan sama dia. Buku astronomi itu udah ditelan sama dia. Semua buku-buku besar itu udah dibaca sama dia. Dia tahu. Bahkan ya, untuk sebuah rumus ya, ini tak kasih rumus ya. Kalau MA5 itu kalau MA5 itu sorry, fase di mana MA5 sudah proses MA10, tapi kayak body candle tidak mampu menembus MA20, maka dia akan dibalikan lagi ke dalam lower BB. Nah, nih, cerit ya kan? Itu ilmu loh itu ada di buku Technical Analysis for Mega Profit. Saat MA5 sudah cross MA10, tapi body candle tidak mampu menembus MA20 atau mid BB, maka dia akan dibalikan lagi ke dalam lower BB. Itu ilmu. Sama halnya ketika, nih, nih, contoh aja data. Ketika body candle break dari dari upper BB ya, ini upper BB ini tak hapus sih, biar kalian agak bingung. Ini ini yang shadow shadow nih awan shadow. Ini kan lower upper BB. Rumusnya juga sama. Ketika body candle menembus awan, ya, dan MA lalu koreksi tuh MA5-nya ketika MA5 cross MA10 ke bawah dan body candle menembus MA20 eh maka eh maka dia akan dibalikan ke dalam mid BB ketika MA5-nya udah cross MA10 lalu dia akan naik lagi tapi kalau dia nggak break dia akan dibawa turun lagi itu itu rumus yang memang ada rumusnya seperti itu jadi makanya kalau kalau dia dari lower BB seperti ini ya MA5 udah keras nih, tapi body candle tidak mampu menembus MA20. Maka tujuan dia selanjutnya akan dibalikan lagi ke dalam lower BB. Nah, nih, ini kan dari candle udah merah nih, dia mau diturun lagi. Ya toh, MA5-nya juga mau nge-cross ke bawah MA10. Nah, otomatis nek tak gambar, ini BB-nya kan pasti ke sini toh. Ya enggak? Dia kan akan mengecil toh. Nah, makanya dia akan ketemu di sini. Nah, anggap saja gini. Tep, gitu. Itu ilmu juga ada hitungannya. Cuman kalau saya menjelaskan kadang, "Jote Mas Sabi apa sih?" Bingung. Kok bisa gitu ya? Ya memang seperti itu. Jadi mid BB itu selalu menjadi konsolidasi candle ya. Kalau MA10, kalau dia habis fase downtrend, MA5 cross MA10 udah valid nih. Tapi body BB. Tapi body candle tidak mampu ngebreak MA20 atau price close tidak lebih besar daripada price MA20, maka dia akan ditendang balik ke bawah. Jadi MA20 itu menjadi eh, tameng, landasan, rejection atau apapun lah bahasanya sebagai sebuah tren. Makanya tadi saya bilang tuh di kota. Nih,
tak hapus ini sono gambar bal bareng. Tak tutupin dulu Cimokunya sarnya. Ya. Nah, ini kan namanya squeeze ya, penyempitan. Jepit atau peremasan. Squeeze atau diremas, peremasan. Nah, bahasanya teknikal tuh peremasan namanya. Nah, bahasa Inggrisnya swish, di squish, penyatu. Nih. Nah, posisi-posisi himpitan seperti ini ketika bodi menyempit, kan jelas nih MA5 udah cross MA10 dan body candle pun menembus MA20. Maka dari itu dia terjadilah perubahan tren. Itu teman-teman. Nah, itu rumus itu kayak gitu. Jadi saya bilang, ketika dia sudah jadi downtrend dan body candle tidak mampu menembus MA20, maka dia akan dibalikan lagi ke dalam lower BB. Tapi kalau dia sampai break MA20 dengan ditambah validasi cross MA5X10 ya, maka dia akan lari seperti ini. Berarti dia sudah berarti fase double bottoming ya. Nah, ini momen-momen kayak gini loh yang tak cari itu loh. Momen ini loh ya. Jadi lower BB sudah menyempit, MA-nya sudah squeeze, dia sudah menjadi second bottoming. Wah, ini paling mantep buat entry HK sore hari, besok tinggal terbang. Wush, langsung pasti butik katanya arakan der, arakan gunduli, duit sopo. Sing arake market maker lah, masa saya. Ah, dari sini sampai sini ada pertanyaan. Yuk, pertanyaan enggak? Cerita hari ini adalah terakhir. Balikan hidup ini. Siap, Om, dicatat. Oke. PSKT. Kok nyangkut, Toris? Nyangkut nih PSKT. Nyangkut tuh nih PSKT. Hmm. Bagus loh PSKT. PSKT dia masih uptrend, strong uptrend ya. Masih kuat uptrendnya. Dia masih bermain-main di hehehe AVG 300. Gak apa-apa, sedih loh. Ini loh. Saya tahu kamu tuh di AVG 304, Toris. Ya enggak? Saya tuh tahu kamu. Oke, oke. Kok tahu dukun ya? Kok tahu dukun ya? Ngerti lah. Kamu AVG 304, kamu nyangkut nyangkut udah berapa lama? Yuk, kamu udah nyangkut sebulan toh. Aku saya nebak. Saya tak. Oh, bagus nih PSKT nih. Oh, udah divergen tuh. Masih D-nya udah low ke atas. Yo, aku ngerti sebelum crash bulan kemarin. Ngerti aku. Saya tahu Risma, saya tahu kamu nyangkut di berapa nih udah divergen. Hmm. Ini tinggal tunggu breaknya toh, Riz PSKT, Riz. Sama toh, nih, ini kan sebelum break ya. Kalau kamu lihat kota, sama, sama Risma, sama ini loh. Tak gambar juga loh. Sama toh Risma, nah, sama nih. Oh, breaknya di sini ya. Sama nih, semua ini posisinya squeeze toh, kota PSKT. Loh ini udah squeeze, Riz. Kamu nemeh nambah ya, besok, besok mau tambah barangnya. Tapi kan dia kan habis selesai bermain agak lama, kamu udah bosen, kamu CL. Nah, ketika kamu CL, ya dia besok terbang kan. Biasanya kan gitu. Ketika kamu sudah CL, biasanya besok terbang. Sering terjadi di negara ini soalnya. Oke,
Oke, selamat beristirahat. Wah, ya. Jadi momen-momen second bottoming dia konsolidasi bottom pertama dia naik, dia bottom lagi. Bahkan kalau narik lebih jauh pun dia masih ascending loh. Bagus kan? Oh, bagus ini tinggal tinggal di ujung ini tinggal dia tinggal terbang tak loh, Melsa. Nggak lama. Tapi momennya kalau kamu nyangkut ya agak lama. Nunggu momenmu itu agak lama. Loh, Pak, gimana? Oh? Ini kan juga bottoming tau Zul. Ini kan bottom. Ini kan bottom. Ini bottom. Kok nggak bentuk bottom gimana? Ini bentuk bottom 3 kali loh Zul. Kok bisa nggak ngebentuk bottom itu gimana maksudmu? Bottom kan aku selalu bilang bottom itu tidak harus sama. Bottomnya bottomnya uptrend itu ya gini miring ke atas. Itu yang bagus. Bottom tuh kayak gini. Pedes banget jajanannya. Ya, kalau keempat ya udah nggak ada bottom toh. Ini kan ascending nih. Bentuk segitiga dia mengerucut kan semakin kecil likuiditasnya. Plus. Semakin menyempit pergerakannya. Pergerakannya semakin menyempit. Nah, berarti tinggal di mungkin bisa ke sini dulu, lalu break atau enggak besok dia langsung break, break turun dia naik lagi. Udah gitu toh. PSKT, buat tahan aja. Cuan, gitu. Gerak pasti. Nggak usah bingung. Itu udah kok saya habis. Kita ke PSKT sih itu. Inet, inet. Inet. Oke, inet. Inet sudah break. Super trend sudah oke. Tinggal terbang aja. Inetku akan terbang. Nah, aku malah lagi penasaran nggak sama patternnya WMO. Bahkan, apa aku bilang dia bikin handle nih? Oh. Bahkan dia bikin handle kan, dia koreksi-koreksi dulu. Paling nggak nanti akhir bulan dia baru jalan. Daripada nggak ada yang tanya ya, daripada nggak ada yang tanya, tak kasih apa? Kasih hitung-hitungan aja wis. Tak kasih hitung-hitungan. Nek PSKT kesempatanmu nambah, Toris. PSKT kesempatanmu nambah.
Misal sedikit nih hitung-hitungan soal rek isu. Misal tak kasih contoh ya, WMUU. WMUU harga RI 100. Ya enggak? Harga RI-nya 100. Harga untuk menda, eh, per lembar saham yang akan disebar ke. Ini kita pakai analogi aja, goblok-goblokan. Analogi paling bodoh yang pernah saya pakai. Nek sampai masih nggak mudeng ya, sorry itu sih loh ya. Ini pakai analogi bodoh aja. Contoh WMUU. Harga RI-nya di 100. Terus harga saat ini ada di berapa? Ada di 89 lah katakan. Eh, harga, kok harga market saat ini 89. Update misal besok ya. Update 23 April. Misal pakai hitung-hitungan bodoh. Risma punya barang WMUU baru beli hari ini. Karena besok update ya. Risma beli 1 juta lot di harga 89. Harga Makassar 89 plus Risam. Risma beli 1 juta lot. Misal. Berarti untuk nge-HK 1 juta lot, Risma itu butuh uang berapa? Misal gampang-gampangannya butuh 1 M. 80 M lah ya. 80 M. 89 M. 89 M uang Risma buat HK hari ini. Buat HK hari ini. Lalu besok jatuh tempo update-nya. Berarti kan kerikot rasio. Rasionya rek isunya berapa? BMU. Rasionya RI berapa yo? 3 banding 1 boh. 3 lot, 3 lot dapat satu. Dapat 1 lot. Jul. Iya enggak? Berapa gas? Lupa aku gas. BMU gas. 3 banding 1 atau berapa yo gas? Kamu inget gak? Aku lupa ya. Anggap saja lah 3 banding 1 wis apa-apa wis. Anggap saja rasio RI-nya 3 banding 1. 3 banding 1. Berarti ngitungnya gimana? Risma punya 1 juta lot, 1 juta dibagi 3, ya. 1 juta dibagi 3, maka Risma akan maka Risma akan mendapat 333.000 lot HMETD. Ya enggak? Betul dong. Kan 3 banding 1. Punya 3 dikasih 1, punya 3 ya. Ini yang inilah angka contohnya aja.
Tapi, 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 Risma harus menebus harga HMETD RI lebih mahal dari harga pasar saat ini. Ya enggak, betul dong. Wong Risma beli 1 juta lot, harganya 89. Sedangkan rek isunya harganya 100. Otomatis Risma menebus saham baru lebih mahal daripada harga saham sekarang. Lah, menurutmu, mending Risma nebus HMETD apa beli aja saham di harga 89 dengan jumlah lot 333.000? Menurutmu mending mana? Beli aja lah. Iya, betul. Ya mending beli aja lah. Ngapain aku nebus HMTD lebih mahal daripada harga market? Logikanya kan gitu. Ini logika loh, ini ngomongin logika dulu ya. Wong harga market saat ini 89. Nih, harga market saat ini 89. Harga tebusnya 100. Ngapain aku beli rek isu? Lawang di market real aja 333.000 aku bisa beli kok dengan harga yang lebih murah. Ting, pikir coba. Ya enggak? Logis dong analogika saya. Logis. Ngapain saya beli tambahan jumlah lot dengan harga yang lebih mahal dari harga market sekarang? Harganya 89, saya harus nebus 100. Buat apa? Rugi dong saya. Logis lah, nggak usah ditebus betul. Tapi ketika Risma sudah masuk ke dalam record, ya, sudah masuk Camdate nih, udah ke record ya. Camdate-nya itu, X-date-nya, misal beli Camdate. Ketika Risma tidak menjual, eh, ketika Risma tidak melakukan pembelian atas hak pemesanannya yang dia dapat, maka apa? Maka nilai sahamnya Risma akan ikut terdelusi. Yang tadinya dia beli di 89, menggunakan rumus rasio RI itu, rumusnya apa sih aku lupa. Pokoknya harga sekarang dikurangi harga RI. Berarti kalau 100 dikurangi 89, berarti dia minus 12%, ya, sekitar 12% ya. Anggap aja lah 12%. Maka ketika Risma waktu sebelum Camdate dia beli dan waktu tercamdate dia tercatat, maka ketika X-date muncul harga averaging Risma akan diturunkan menjadi minus 12%. Nah itu secara logisnya itu kayak gitu. Makanya saya selama ikut trading emiten yang sedang reg issue, rata-rata itu harganya tidak pernah di bawah dari harga penebusan. Semua, apapun. Mau Inet, mau apa ya dulu ya. Apalah pokoknya. Lupa aku banyak. Aku udah ngerasain trading reg issue itu sudah 7 atau berapa kali. Yang paling dekat kemarin kan Inet tuh Desember. Yang paling dekat kemarin kan Inet Desember. Nah, jelas kan? Maksud saya ketika Inet menyatakan dia akan reg isu, lupa aku ya harganya berapa, kalau nggak salah 200-an. Dia dari harga 100 langsung di-spek tuh sampai 700. Ya, karena apa? Karena para investor ketika ingin menambah barang menggunakan harga yang murah, otomatis demand akan menjadi lebih besar. Harganya pasti akan terkerek naik. Karena ketika harga market lebih mahal daripada harga reg, otomatis orang akan banyak yang beli. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan averaging, ya. Jadi hitung-hitungannya ketika kamu sudah punya inet nih dari harga 100, demand-nya banyak tiba-tiba karena para investor ingin menjadi pemodal di situ. Harganya dikerek, demand-nya naik, supply-nya dikit.
Karena pada nyimpen tuh, set naik, harga reknya keluar. Come date-nya selesai, harganya 700 di market, come date-nya keluar besoknya. Harga reknya 200. Ya, otomatis 700 dikurangi 200 sama dengan 500 harga logisnya setelah terdilusi. Berarti rasio penurunannya sekitar berapa persen tuh dari 700 ke 500? Anggap saja lah 40% delusinya. Ya, 40%. Kamu sebagai investor dari harga 100, kamu beli, kamu tebus HMTD-nya, lotmu bertambah, averagingmu kejaga. Jadi averagingmu dari harga 100 ketambahan dengan bonus HMTD RI itu paling ya naik-naiknya ke 150 averagingmu. Averagingmu naik, yang tadinya averagingnya kamdennya di atas, dia turun ke 500. Kamu tambah barang, rasio capital gainmu tambah lagi. Dan nanti ketika dia gerak lagi, otomatis averagingmu barang yang kamu kumpulkan dengan HMETD atau penebusan itu akan bertambah. Itulah rek isu secara logis. Makanya saya bilang, kalau WMUU harganya 100, come date-nya masih besok Mei apa Juni kalau nggak salah. Dan sekarang harganya 89. Ngapain kamu bingung? Saya sudah 7 kali ketemu market reg isu seperti ini. Dan nggak pernah reg isu itu harganya close di bawah harga reg isu. Kalau kalian nemu histori kalian selama trading, kasih contoh ke saya. Reg isu mana yang rugi? Nggak ada. Saya belum pernah nemu soalnya. Apalagi besok bufa. BNBR juga reg isu. Gilanya seperti apa tuh BNBR waktu merek isu? Berapa ratus miliar mau berapa T itu? Ya. Dari harga 85 BNBR berita itu sudah keluar. Sekarang dikerek sampai 200. Harga rek isunya berapa? Sekitar 100-an. Gitu loh. Jadi ya itu enaknya ngejar market rek isu. Selama belum belum di atas harga reknya, nggak usah bingung. Justru ini momen-momen buat nambah gitu loh. Kalau punya uang, tambahin dulu. Tambah, tambah, tambah. Nggak tahu BMU tambah banyak. Harga dikerek naik tuh. Misal ya, sampai kamu date besok dia closing di harga 170. Kalau kamu mau jual dan sudah kamu nggak mau nebus RI-nya ya jual aja, nggak apa-apa. Karena nanti kalau kamu nggak jual, kamu kerekot sampai X date, itu kamu kena delusi. Kalau kamu nggak nebus. Makanya saya suka tuh trading yang more isu karena dia kenceng masih dicari masyarakat di manage. Itu yang selalu saya metode yang selalu saya gunakan seperti itu buat bermain isu. Ya, jadi logis banget ya. Ya Mbak Adis ya logis ya bahwa harga menuju Kamdet itu nggak akan mungkin dia close di bawah harga rek isu. Makanya kayak WMU saat ini dia berada di bawah 100, ya paling nggak ya nambah aja barangnya, tambah tuh. Tambah, tambah, tambah. Jadi kerek naik, kalau mau tebus ya silahkan buat nambah barang. Kalau nggak mau ya sudah jual aja. Target kita udah kepenuhi gitu loh. Nah, ini kan untuk case-nya WMUU yang harganya belum berada di atas harga reg. Sekarang saya tanya, kalau menurut siapapun nih, kita bergeser kasusnya ke padi. Padi, harga reg isunya berapa? Rp50. Nah, sekarang market loss-nya berapa? 125 berapa ya? 5 ya? 125. Nah, menurut Mbak Adis, sah nggak sih ketika padi reg-nya di 50, close-nya di 125 dan dia tidak akan naik lagi? Menurut siapapun, Mbak Galuh, Mbak Adis, Tasya, Bagas, Septi, Wilfa, ayo kasih pendapat logis nggak kalau nggak naik padi? Logis. Logisnya karena apa dulu? Sudah jauh dari harga RI-nya. Betul, betul. Itu saya catat. Sudah jauh dari harganya. Jadi, cuman, cuman gini, Mbak Mut memperhatikan nggak?
yang saya bilang tadi. Ketika harga rek itu di bawah harga market saat ini, ada satu poin penting yang harus dipandang. Apa? Averaging bandar. Bandar punya banyak barang, jutaan lot. Averagingnya misal 100. Kan sudah akumulasi, dia spike tuh sampai 125. Kira-kira averagingnya dia 120. 100 lah, anggap aja 100. Bila marketnya dia close di 125, dengan rasio berarti berapa? Gapnya itu hanya 1,5 kali dari harga rek isu. Ya enggak, 1,5 kali toh. Untuk harga rek isunya ya, bukan average bandarnya ya. Untuk harga rek isunya, dia hanya 1,5 kali gapnya. 100% ditambah 25, berarti 150%, berarti 1,5 kali ya. Kalau saya sebagai bandar, habis naikin harga nih, averaging saya 100, karena averagingnya kan masih berantakan tuh. Averaging saya 100, saya naikin. Kalau saya close di 125 dan saya tahan biar dia tidak naik, lalu saya dapat strike, saya tebus. Misalnya saya punya 10 juta lot, saya tebus dengan rasio berapa? Tadi 5:1 ya. Saya punya 5, baru saya dapat 1. Ya enggak? Rasionya kan gitu, 5:1. Saya punya 5 lot, saya cuma dapat saya tebus 1 lot. Kalau saya punya banyak dan saya nebusnya sedikit, tuh 1:1 ya. 5, berarti kan 5 kali lipat. Saya harus punya 5 kali lipat daripada hak tebusnya. Kalau market close di 125, efek saya 100, harga tebusnya 50, saya beli nih, saya tebus. Misal, terdelusi ke 100 juga, ada penurunan berapa? 40 sampai 50% sesuai harga total. Ya, sesuai, kan nanti kan dihitung tuh ya, jumlah saham baru ditambah jumlah saham lama, dikalikan IPS-nya dia berapa, nanti ketemulah rasionya harga delusi. Persentase delusinya dia harus turun ke berapa. Misal VG saya 100, gap saya dengan harga closing itu hanya 25%, dan delusinya di atas 25%, maka apa? Maka sama saja. Ketika saya juga ikut menebus, averaging saya jadi rugi. Gitu loh. Ya, jadi hitung-hitungan sebelum come date dipakai, hitung-hitungan setelah come date itu juga dipakai. Makanya biasanya market maker ketika sudah punya AVG besar dan gapnya tidak lebih dari 50%, itu pasti akan dikerek dulu ke atas. Untuk apa? Untuk menjaga averaging dia yang dia simpan. Averaging barangnya dia itu dia jaga. Kan saya nggak mau ketika marketnya hanya dari AVG saya gapnya cuma di bawah 50%, terus harga tebusnya itu 50% dari minus saya menebus tambahan sahamnya. Saya sebagai penerima nih, ya nggak? Harga closing dikurangi harga RI, itulah ketemunya persentase delusi. Kalau turunnya di atas 25%, maka averaging saya kena imbas. Alih-alih saya alih-alih saya memperkecil averaging, alhasil averaging saya tergerus atas delusi. Nah, itu yang tidak dimaui oleh market maker. Makanya saya itu sering ngitungnya apa? Presentase rasio pembagiannya. Kalau misal 3:1, maka harga RI dikali 3, ya, harga RI dikali 3. Misal misal padi harga RI dikali 3. Eh, sorry, kalau padi kan rasionya 5:1. Harga RI dikali 5, karena rasionya banding 1. 5:1. 5, kamu cuma dapat 1. Kan gitu. Kalau perhitungan saya menggunakan
harga RI dikali rasionya. Kalau harga RI 50, ya rasionya 5:1. Berarti kan 5 kali lipat. Kamu harus punya 5 kali lipat barang untuk mendapatkan satu barang baru. Maka 50 kali 5 sama dengan 250. Itu adalah target logis saya sebelum camdate di padi. Jadi perhitungan saya itu harga RI dikalikan rasio pembagiannya. Itu hitung-hitungan yang paling logis dan paling gampang digunakan sebagai target. Karena ketika saya punya 1 juta lot, 10 juta lot di averaging 100, harga itu saya naikkan lagi ke 250 sambil ngejaga harga dan barang. Paling tidak nanti averaging saya akan ke 130 atau berapa. Dan saya pun ketika punya barang besar di Mirai, saya naikinnya bisa pakai YP atau bisa pakai sorry, Mirai kan YP ya. Saya punya barang di YP, saya bisa naikinnya pakai IPOT, pakai XL. Tuh, satu sekuritas dengan averaging yang rusak menyelamatkan satu sekuritas saya dengan averaging yang tertata rapi. Seperti itu. Itulah market maker bekerja. Dia punya barang di mana paling banyak, dia naikinnya pakai sekuritas apa. Itu hitung-hitungannya. Dia rugi di sekuritas A, tapi dia cuan besar ratusan persen di sekuritas B. Itu yang kalian belum pahami cara market maker bekerja. Baby update-nya 2 hari lagi, tapi harga marketnya masih di bawah. RI-nya berapa sih, Baby? RI-nya berapa, Mbak Dis? 590. Percaya nggak kalau sebelum update, eh, update ya? Update tuh, Mbak? Dulu. X-date-nya kapan? X-date-nya. Mobil shop. Ya mobil wallpaper lah, mana saya punya mobil kayak gitu. X-date-nya kapan, Baby? Loh, dua. Tak lihat Baby wis. Baby. 625 banding 57, price 590, come date 24 April, ex date 27, recording date-nya 28, trading start, trading end. Oh, masih 7 Mei kok, masih lama. Jadi gini, come date itu record yang kamu ingin melakukan penebusan. Itu terakhir 24 ke recordnya. Nah, ex date-nya itu pencatatannya ke perusahaan. Ya, lalu ke record dalam jurnal sekuritas. Nah, setelah record date ini, hak memesanmu itu bisa ditradingkan menjadi eh, rek rek isu strip W atau apalah lupa aku. Jadi waran. Itu bisa kamu jual. Kamu kan mendapat hak atau hak menebus lah. Hakmu menebus itu bisa kamu jual. Itu yang ditradingkan tanggal 30 April sampai 7 Mei. Nah, ketika sampai 7 Mei selesai, kamu nggak menjual hakmu. Nah, berarti 8 Mei kamu harus siap-siap uang di RDN sesuai rasio ini untuk melakukan penebusan 57 lot per 625 lot yang kamu punya. 625 per 57. Jadi trading end-nya nanti setelah warannya selesai ditradingkan itu baru kamu sebelum tanggal 7 Mei
kamu menyiapkan uang di RDN. Nah, nanti di RDN itu uangmu akan kepangkas menjadi saham lembar saham baru di akunmu, ya. Dan nanti dia akan terdelusi. Jadi masih panjang, masih berapa? Ini masih 1 minggu, masih 1 minggu lebih. Lain 1 minggu terbang 1.000 bisa kok, nggak butuh lama kok. Nerbangin dari WBS aja nerbangin berapa seminggu aja berapa ratus persen itu. Udah, apalagi sudah di 400 nanti naik ke 600 wes gampang itu. Iya, ex-date-nya itu hanya recordnya kamu yang memiliki saham BB, kamu dapat apa hak penebusan. Nah, hakmu untuk menebus itu bisa kamu jual ke orang kalau kamu nggak mau nebus. Nanti kan ada warannya tuh di trading kan, nah waran itu yang kalau kamu nggak mau nebus bisa mbok jual. Nih, aku punya hak tebus, kamu kurang nggak? Kalau kurang tak jual nih. Kamu beli di harga berapa? Ya itu nanti warannya yang akan menspekulasi pasar. Nanti misalnya rack strip waran gitu. Kalau di 1.000 mah gampang itu. Biasanya kalau rack gini sudah lari itu pasti lari dia. Makanya kan saya bilang, nih mendekati X-date itu pasti dia lari. Gitu. Mendekati X-date itu pasti lari. Karena saya nggak pernah, saya sampai sekarang itu belum pernah menemukan saham yang mau rek isu tapi dia nggak terbang itu. Makanya dia di demand sama masyarakat juga karena itu hitungan rasionya. Kalau kamu sebagai investornya ya investor besar di situ mau nggak mau kamu harus menebus dong. Kan kamu dapat imbal hasil dari dividen atau apa. Makin kamu banyak punya lembar saham banyak daripada beli dengan masyarakat ya dengan averaging down itu menggunakan right itu waran right isu. Wes masih ada yang ditanyakan nggak? Ini udah mau jam 10 ya. Ini hanya sepintas obrolan kita soal right isu ya. Jadi secara eh, gamblangnya sih cara menghitungnya begitu. Jadi secara mudahnya nggak usah pakai rumus-rumus apa. Intinya pakai pakai rumus mudah saya dari tadi, rumus mudah saya tadi itu gunakan harga wajar resisnya Kamdet RI itu menggunakan rasionya dia dengan harga RI-nya dia. Kalau misal ini 625 dibagi 57 itu berapa? Berarti kan 300 ya. Iya, 625 dibagi 57 itu berapa sih? 60 ya. 6 iya iya 6 kok 60 sih, kok 60 eh 1 2 3 4 1 2 3 gimana toh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10,9 ya, betul betul Mas Nur, 10 10,9 lah, 10,9. Iya betul 10,9. Berarti ketika 10,9 dikurangi 6 sama dengan 4, itu 4 di 1 kali lipat. Ya, terbang ke 900 bisa itu baby. Baby ini terbang ke 900 bisa. 900 per 1.000. Sampai ini sebelum kamdet ini. Iya, ya. Nah, betul. Naiknya juga gila tuh. Market maker tuh ngerek harga gampang. Nih, lihat tuh baby W likuiditasnya itu tipis loh. Kecil. Jadi penampung paling besar tuh
Ya. Da, 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 Aku tak bahagia. Nah, terus terang saja. Jadi gitu ya, teman-teman, cara menghitung rank isu, terus pengalaman-pengalaman rank isu dijadikan memoris buat kalian belajar. Coba sejatinya market pasti akan merespon atas rank isu atau penambahan dana itu. Makanya apabila kalian menemukan emiten-emiten yang mau rek isu dan dia harganya masih di bawah harga reknya, pukul aja buat testing. Kalau nggak berani satu lot, rasain tuh sensasi rek isu kayak gimana. Oke, oke. Oh, kita solekin mlebu metu mlebu metu. Guys, ada yang ditanyakan lagi. Target kita aman ya, BMUU, INET, padi, jelas tuh. INET INET itu wah, ini 1.000 ini INET, saya yakin 1.000 ini karena gemes saya sama INET itu. Emang agak-agak ini tuh. Net itu 1.000 ya, saya suka ini. Dan dia akan menuju ATH-nya dulu 700. Ya. AVG kita sama ya, 340-an ya. Wih, dapat 100%, lumayan coy. Lumayan ya, 100%, 1.000. Enak ya ngitung cuan ya, 200. Tuh, 200. Eh, guys, gitu deh. Pokoknya simpen aja netnya, santai aja. Bawa ke sampai beberapa bulan ke depan. Tak simpen ini. WMUU, Inet, padi tak simpen pokoknya. Nggak mendele-dele sama yang lain dulu. Karena Inet eh, proyeknya mau jalan bentar lagi, NTB, NTT ya breaking, terus eh, apa dapat kontrak sama WiFi buat nyambungin kabel bawah laut dari Batam ke Singapura. Ya proyeknya gede-gede kan, kabel bawah laut tuh. Terus dari Batam ke Jakarta ya nambah lagi. Terus dari Jakarta Surabaya, ya, Surabaya Bali, Bali NTT NTB. Jadi itu proyeknya ini itu besar pokoknya, menjadi strukturnya dia. Nah nanti kontraktornya itu pakai Pada ya, Pada yang ngerjakan NTT NTB buat masang jaringannya itu bawah tanah. Jadi sementara itu infonya, nanti sambil sambil mantau-mantau yang lain. Karena saya sendiri pun ya mau ngajak kalian nyopet itu masih agak ragu ya, karena paling tidak kita ada kesetaraan pemahaman dulu, eh, kesetaraan tahu mana support resist harus harus ngambil di mana, dari apa. Ini apa ini? Terus solekin. Kerokok apa, Li? Oris ini. Rokok aneh-aneh. Rona cuka ini sih, San. Astagfirullah. Ya, pesan saya itu pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Nggak usah eh, FOMO ya. Janganlah. Tolong jangan. Pokoknya belajar terus di market, tahu tahu diri, terus tahu maksudnya bukan tahu diri ya, tahu porsi diri kalian itu mampunya sebagaimana ya. Kalau kadang eh, kita itu selama ini ya, kita atau kamu merasa gagal itu ya bukan eh, karena strategi sih aslinya, cuma saya yakin kalian itu belum apa belum terlalu cukup sama membaca data-data dari market. Saya bilang, saya kalian tuh bukan di fase eh, gagal atau apa tuh enggak. Kalian tuh sekarang lagi di fase kurang memahami data market aja, ya. Sering-sering buat journaling, buat buat trading kalian. eh karena itu paling enggak seawal lah, awal kalian dalam melakukan investing tuh kalian buat jurnal. Oh, saya habis beli ini. Kalian catat aja di buku. Nanti target saya segini. Jadi nanti ketika kalian melihat market itu
Kalian udah nggak gugup gitu loh. Oh saya harus TP di mana? Kalian udah punya jurnal sendiri. Saya harus eh, take profit di sini nih. Nanti kalau dia sudah lari, yaudah kalau lari biarkan. Kalau di hari tes saya tunggu lagi di sini. Kalian bikin jurnal sendiri aja. Karena market itu datanya kan nggak pernah bohong ya. Datanya market itu nggak pernah bohong, historinya nggak pernah bohong. Cuman apa jeleknya? Kalian tuh selalu berharap seperti memaksakan eh, setup kalian atau cara kalian trading yang kurang valid. Kadang masuknya terlalu cepat, kadang greedy, FOMO, ya belum tahu ini. Terus kadang mikir, kok ini nggak jalan-jalan, kok ini lambat banget. Nah itu loh fase-fase kayak gitu kadang bisa merubah pendirian kalian yang tadinya sudah yakin dengan setup kalian, terus kalian rubah lagi karena apa? Ya trading itu soal bertarung kalian dengan waktu. Kalian bertarung dengan waktu pelan. Musuhku tuh ya hanya waktu. Jadi semua jawaban itu ya pasti ada di market, bukan bukan berdasarkan opini kalian. Oh gini opini ku enggak. Market itu data real time. Ya, kalian harus harus ngejurnal benar-benar peka terhadap market itu. Karena market sejatinya eh, selalu ngasih kalian clue lewat time of the day-nya mereka, historinya mereka, lewat perubahan volatilitas yang jelas pertama. Terus terus melihat reaksi price-nya market setelah news keluar seperti koal itu kan jelas tuh. Tapi kadang kita tuh nutup mata loh kayak eh, dan ngotot pakai insting. Ah ini kayaknya bisa nih. Nah itu yang salah. Cara yang salah itu seperti itu. Itu seperti kalian trading menggunakan tutup mata dan hanya menggunakan feeling. Karena apa? Market itu adalah pola, pola, pola yang selalu bisa diulang. Ya, bottoming, resist, bottoming itu pola. Selalu bisa kamu ulang terus. Jadi jangan tiba-tiba kamu lihat dia jalan, kamu beli, terus kamu dikarungin, kamu sedih, terus nggak mau ngapa-ngapain lagi. Ya kegagalan karena itu. Karena feeling tiba-tiba yang kalian rubah dari konsep dasar kalian. Ya kalian punya jurnal, kalian ngejurnal kan ngekonsep diri kalian terus, mental kalian terkonsep, tapi kalian berubah ketika ada sisi FOMO yang masuk ke dalam mentalmu waktu trading. Jadi jangan pernah seperti itu. Oke, itu pesan saya terakhir hari ini. Terima kasih, pokoknya tolong dijaga money manajemennya, jangan FOMO, jangan FOMO, jangan FOMO. Karena market itu berdasarkan pola dan pola. Spek sekali karena news, biarkan. Besok tunggu retrace-nya baru kita masuk. Ketika market itu sudah sideways dan melakukan apa ya konsolidasi lah atas FVG-nya dia. Pasti kok dia pasti koreksi karena market nggak pernah terbang terbang dari 50 sampai 1000 dalam seminggu tuh enggak. Pasti lari, minum dulu, turun pelan, makan, istirahat, mandi apa, nanti jalan lagi. Ya. Saya cukupkan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan sampai mudah dimengerti. Saya eh, apa, tidak terlalu berbelit ya. Jaga psikologis kalian yang lebih sabar dan stabil ya. Terus semuanya ditata sangat rapi, jangan pernah struggling setiap hari ya, jangan disiplin entry dan selalu valuasi apa yang sudah kamu tradingan kamu valuasi lagi. Kok plus ya? Kadang kalian harus juga tahu, oh aku kenapa bisa plus ya? Oh aku kenapa bisa minus ya? Ya lakukan rutinitas secara seimbang ya trading yang saya seimbang rasa nggak usah overbuying. Habis dapat cuan ini beli lagi ini, habis cuan ini aku harus ngejar ini, jangan pernah ya. Menggunakan mindset long term yang jelas terus tanpa melakukan FOMO atau fear missing out ya, fear of missing out, jangan pernah FOMO. Yes. Ya, terima kasih malam ini semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa lewat grup dan ini nanti recordnya juga saya upload jadi materi basa-basi ya. Oke, selamat beristirahat teman-teman. Eh, saya close malam ini.
Semoga besok hijau padi kita, Inet kita jalan lagi dan WMU ya sideways dikit aja di bagian handle ya. Karena dia akan siap-siap terbang menuju di atas 100. Ya, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Saya izin pamit. Saya mau screening-screening sebentar buat copet-copetan besok. Kalau ada yang bagus, saya bagi lagi karena tapi sih kayaknya terlalu over ya karena tadi sore pun saya juga udah ngeser beberapa yang eh, buat copet lumayan bisa dimainkan. Ya, saya izin pamit undur diri ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Makasih beristirahat Mas, teman-temannya. makasih. Sami-sami. Saya izin tutup.